Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya, petani sawit dimanapun Anda berada. Kali ini kita menyambung dari postingan kami yang kemarin ya, mengenai penyakit busuk buah yaitu Marasmius palmivorus pada tanaman kelapa sawit. Ini kita bahas sampai tuntas ya teman-teman. Ini lanjutan daripada video yang kemarin. Ini termasuk penanganannya nanti seperti apa. Yang jelas pada saat curah hujan yang tinggi seperti ini, jamur ini sangat marak sekali menghantui tanaman kelapa sawit kita. Perlu diingat teman-teman, banyak juga di postingan-postingan itu jamur-jamur ini menyerang pada tanaman-tanaman muda atau sawit-sawit yang masih muda terutama ya, yang biasanya itu tidak dikastrasi dan sebagainya. Tapi kenyataannya jamur ini sebenarnya juga menyerang pada sawit-sawit yang sudah ya walaupun sudah berumur 8 tahun ya, itu juga terserang manakala kondisi-kondisi tersebut yang dimaksud tumbuhnya jamur itu terpenuhi. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya mengenai faktor-faktor pendukungnya apa saja sih sehingga jamur ini bisa tumbuh dan berkembang biak ya teman-teman. Salah satunya kemarin sudah kita bahas yaitu mengenai rotasi panen ya, jadi harus dipanen. Kita bahas dari awal. Yang pertama yang mendukung ya, timbulnya jamur ini adalah kelembaban udara yang tinggi di dalam areal pertanaman atau kebun kita menjadi salah satu pemicu berkembangnya jamur Marasmius palmivorus ini. Hal ini tuh dapat terjadi karena faktor cuaca atau musim hujan itu terlalu tinggi dan kondisi areal pertanaman kita atau kebun kita itu semak ya, banyak tanaman-tanaman gulma yang mengganggu di area sawit kita atau kebun kita itu kumuh ya, sehingga jamur ini juga mudah berkembang biak. Itu yang pertama ya. Berikutnya adalah rotasi pemanenan buah, kegiatan pruning dan sanitasi areal itu terlambat. Ya, seperti yang kemarin kita bahas ya teman-teman, termasuk panen yang terlambat itu juga bisa sebagai pemicu. Kemudian kegiatan pruning ini juga terlambat, juga bisa sebagai pemicu. Sanitasi area kelapa sawit kita, misalkan piringan kumuh juga iya ya, atau di sela-sela buah kita itu terlalu rimbun ya, terlalu rimbun itu sehingga itu juga mengakibatkan kelembaban juga teman-teman ya. Itu karena jamur ini sangat suka dengan area lembab, itu akan sangat tumbuh subur di situ. Nah makanya harus dipanen, harus jadwalnya pruning, itu harus di pruning ya. Kemudian area piringan juga harus dibersihkan. Kemudian faktor pemicu berikutnya adalah jarak tanam teman-teman ya. Jarak tanam itu kalau terlalu rapat ini juga lembab teman-teman ya. Sinar matahari tidak bisa masuk, apalagi ditambah yang faktor pertama tadi, curah hujan yang tinggi ya. Sudah curah hujan tinggi ya, jarak tanamnya terlalu mepet, tidak dipanen atau dia itu sanitasinya itu kurang baik, tidak dipruning, wes lengkap ya teman-teman ya. Artinya itu pemicunya sangat besar untuk timbulnya jamur ini. Oke teman-teman ya, 3 faktor ini harus diperhatikan supaya jamur ini tidak tumbuh dengan menggila ya teman-teman di area perkebunan kita. Nah terus gejala-gejalanya timbul daripada penyakit busuk buah ini ya, yang diakibatkan oleh Marasmius palmivorus ini, itu dapat terlihat jelas teman-teman. Di antaranya yang pertama, gejala awal itu biasanya ditandai dengan adanya garis-garis putih atau serat-serat putih ya, jamur itu sendiri ya, pada permukaan buah, terutama pada buah atau tandan bagian bawah. Nah ini teman-teman ya, ini terutama maksudnya, tapi tidak menutup kemungkinan tandan bagian atas juga akan terserang manakala
bagian bawah itu tidak dibersihkan. Nah, ini teman-teman, memang nyerangnya dari bawah teman-teman. Nah ini ya, nyerangnya dari tandan yang bagian bawah. Lama-lama akan naik. Begitu terus kalau kita tidak membersihkannya, maka itu akan berkembang biak dengan sangat cepat. Yang kedua, biasanya penyakit jamur ini itu mulai menyerang buah yang berumur 2-4 bulan. Akan tetapi tandan muda dan bunga pun bisa diserang. Nah ini teman-teman ya, jadi bukan hanya buahnya saja, dia ini kalau tidak kita perhatikan, tidak kita rawat dengan baik sawit kita, sampai ke bunga saja dia akan kena oleh jamur ini. Dia sangat akan cepat sekali berkembang biaknya. Ini sangat berbahaya teman-teman. Ini jelas sangat mengurangi produktivitas kelapa sawit kita ke depan. Kemudian gejala yang berikutnya adalah tandan buah yang terserang akan rusak atau membusuk, ya. Nah ini menjadi lembek dan berubah warna menjadi coklat. Dia ini kalau udah kena, ini lama-lama kecoklat-coklatan. Lama-lama dia akan menghitam, ya, sehingga berondol ya teman-teman. Mengakibatkan naiknya kadar asam lemak bebas dalam minyak yang dihasilkan. Nah ini teman-teman, jadi berondolnya itu bukan karena banyaknya minyak yang terkandung dalam sawit itu, tapi karena adanya jamur sehingga berondol, jadi lembek, nggak kuat, nggak tahan, ya. Ya kalau sawit itu terlihat sekali kalau kadar minyaknya bagus dan sangat matang, itu walaupun berondolannya itu tidak lembek teman-teman, kelihatan cerah, tetap kayak semangat gitu ya. Buahnya itu sangat cerah sekali. Nah itu gejala-gejala yang terjadi teman-teman ya, apabila sawit kita terkena jamur ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara mengendalikannya? Nah ini ya, jadi pengendalian terhadap penyakit busuk buah ini itu dapat dilakukan melalui teknik kultur jaringan dan metode kimiawi teman-teman. Apa itu? Yaitu yang pertama, pengendalian secara kultur teknik ini ya, itu pertolongan pertama. Ini yang dimaksud adalah pertolongan pertama terhadap pohon kelapa sawit yang menunjukkan gejala-gejala serangan jamur marasmius itu ya. Yaitu dapat dilakukan dengan kultur teknik ini. Caranya bagaimana? Yaitu membuang semua buah atau semua bagian kelapa sawit itu yang terkena oleh jamur itu, baik itu sudah membusuk atau belum, pokoknya kalau sudah terindikasi, terinfeksi, terlihat ada jaringan jamur ini, itu harus dibuang. Ya, buanglah buah tersebut jauh dari area perkebunan supaya jamur tidak menyerang kembali ke tanaman lainnya, ya, menyerang atau ke tanaman itu sendiri. Nah, itu teman-teman ya, buang jauh-jauh atau dibakar juga boleh. Ya, dibakar juga boleh sehingga betul-betul mati ya. Sedangkan untuk pencegahannya yaitu menjaga jarak tanaman kelapa sawit. Ya, jaga jarak. Gimana cara kalau udah terlanjur? Ya, potong sebagian teman-teman, jangan sampai terlalu rapat yang nantinya Anda akan merugi sendiri. Jadi kalau sudah terlalu rapat ya penanggulangannya ya sebagian dipotong teman-teman supaya tidak terlalu rapat. Ada sinar matahari yang masuk. Penunasan juga dilakukan secara rutin. Nah itu teman-teman ya. Serta tidak menyisakan buah sawit pada saat pemanenan. Ini biasanya terjadi pada saat kita memanen itu ada sisa, yaitu disebut dengan bunga matahari ya teman-teman ya. Ini juga salah satu pemicu nanti akan timbul lagi. Makanya penanggulangannya ya jangan sampai disisakan. Kalau tersisa ya buang. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian teknik yang kedua secara kimiawi, ya metode ini dilakukan dengan memanfaatkan obat-obatan kimiawi untuk mencegah dan melawan sumber penyakit, yaitu jamur itu sendiri. Karena penyakit busuk buah disebabkan oleh jamur, maka pengendaliannya harus memakai fungisida. Silakan teman-teman menggunakan fungisida
apa saja ya yang di situ adalah fungisida untuk jamur ya teman-teman ya. Bisa Anda manfaatkan fungisida dari golongan Basidiomycetes bisa teman-teman, atau ada juga teman-teman misalkan nggak pakai fungisida, intinya membasmi teman-teman ya. Ini contoh saja, intinya membasmi dengan hayati itu ada juga teman-teman, boleh ya. Kalau ini kan dengan kalau ingin cepat, maksud saya kalau ingin cepat kan dengan menggunakan kimiawi, toh sekali-kali itu boleh teman-teman ya, tidak terus menerus gitu, ndak. Kita hanya mengatasi sesaat itu saja ketika jamur itu menjangkit ya. Tapi kalau untuk penanggulangan jangka panjang, Anda bisa pakai hayati teman-teman, bisa ya, contohnya pakai trichoderma dan lain sebagainya ya. Intinya seperti itu. Baik teman-teman, ini saja yang bisa saya sampaikan, berbagi informasi buat teman-teman semuanya bahwa jamur ini sangat berbahaya dan bagaimana cara mengatasinya sudah kami share ya teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.